你们还想你再跑的话，手中了。牧尘，快点，我快抵挡不住了。要的东西都在我拿吧。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan spoiler The Great Ruler berdasarkan cerita novelnya, yang mana ini dari chapter 258 sampai 261. Cerita berlanjut di sebuah hutan, terlihat Szechuan, Mukui, dan Anran yang sedang mengeluarkan energi spiritualnya untuk menghadapi Baisuan. Szechuan adalah yang paling kuat di antara mereka bertiga karena ia sudah berada di fase menengah heavily transform. Selain itu, ia juga memiliki mutiara spiritual, artefak spiritual, air pada tingkat tinggi. Jadi, kekuatan pertarungannya jauh lebih besar dari biasanya. Sedangkan Anran menjadi terkuat kedua karena ia memiliki kekuatan yang berasal dari artefak lingkaran naga. Itu berarti Mukui adalah orang yang terlemah di antara mereka bertiga. Meskipun begitu, teknik kultivasi Mukui berfokus pada pertahanan, sehingga ia membuat perisai yang sangat kuat. Jika mereka bertiga menyatukan kekuatan, maka mereka bisa menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Pada saat itu, Szechuan langsung menggunakan mutiara spiritual airnya untuk menyerang Baisuan. Disusul juga dan Anran yang menggunakan gelang lingkaran naganya, serta perisai kuning milik Mukui. Bukannya panik, Baisuan justru tersenyum dingin sambil menggunakan sebuah serangan tombak merah untuk menahan serangan lawannya hingga membuat sebuah ledakan. Di sisi lain, tepatnya di lautan jiwa Muchen, nampak pilar iblis menabrak lautan jiwa Muchen yang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Yoyoku kemudian bergegas menyuruh Muchen untuk mengaktifkan bunga mandala ungunya, sedangkan dirinya akan mencoba menahan pilar iblis hitam. Ketika Yoyoku sedang berusaha menahan pilar iblis hitam itu, Muchen mulai mengaktifkan bunga mandalanya. Selama beberapa saat, nampak bunga mandala mulai memancarkan cahaya ungu gelap dan kelopaknya yang indah perlahan-lahan terbuka. Selain itu, cahaya ungu dari bunga mandala perlahan-lahan membentuk sebuah rune terbentuk jaring yang mencoba menangkap pilar iblis hitam. Selepas menangkap pilar iblis hitam, mandala ungu perlahan-lahan beredar dan menarik pilar iblis hitam, seperti perangkap terbang Venus yang menangkap mangsanya. Di waktu yang sama, Yoyoku langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang pilar iblis hitam dengan api miliknya. Di bawah tekanan dari serangan Yoyoku, pilar iblis hitam tak dapat berbuat apa-apa lagi, sehingga ia pun harus ditarik ke dalam bunga mandala. Kelopak dari bunga mandala kemudian bangkit dan menutupnya secara satu persatu, sehingga bunga mandala berhasil membelenggu dan mengikat pilar iblis hitam. Pada saat itu, terlihat pilar iblis hitam berusaha keras untuk melepaskan belenggunya. Namun sayangnya, belenggu dari bunga mandala terlalu kuat hingga pada akhirnya pilar iblis disegel secara penuh. Selesai menyegel pilar iblis hitam, Muchen dan juga Yoyoku merasa lega seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundak mereka. Yoyoku kemudian mengikat Muchen dengan mengatakan meskipun pilar iblis hitam telah disegel, namun pilar iblis hitam sempat meninggalkan sejumlah besar aura amat jahat di dalam tubuh Muchen. Dengan kata lain, jika Muchen tidak segera menyingkirkan aura jahat itu, maka tubuh Muchen akan mengalami kerusakan. Muchen pun memberitahu kalau ia sudah menyadari kalau aura jahat dari pilar iblis hitam merupakan bentuk energi yang harus cepat-cepat dia bersihkan. 有着极其远古的波动，它应该就可以封印这根魔柱。那张黑纸到底是？因为你没问呀。好，好吗？我快坚持不住了。它应该就可以封印这根魔柱。 Sementara itu di hutan, terlihat Szechuan dan Anran yang sedang berusaha mati-matian untuk melawan Baisuan. Pada saat itu Baisuan mulai mencekrak sebuah tombak langsung menggunakan sebuah teknik jiwa piton darah untuk menyerang Szechuan dan Anran. Melihat serangan itu, Szechuan pun bergegas menggunakan sebuah pertahanan gunung air padat bersamaan dengan serangan dari lingkaran naga milik Anran. Serangan jiwa piton darah itu berhasil menghancurkan serangan dari lingkaran naga dan mulai menghantam ke pertahanan gunung air padat. Hantaman tombak jiwa piton merah itu benar-benar sangatlah kuat. Hingga padanya terjadilah sebuah ledakan yang membuat Szechuan dan juga Anran terluka. Tombak jiwa piton merah kemudian lagi dan lagi dilepaskan oleh Baisuan, sehingga Mukui pun bergegas membuat sebuah perisai kuning untuk melindungi mereka. Namun sayangnya perisai kuning tak dapat bertahan lama. Tombak jiwa piton merah kembali menghancurkan pertahanan lawannya dan membuat Mukui kewalahan. Meskipun begitu, Mukui sama sekali tidak menyerah. Ia tetap terus mencoba bangkit untuk melindungi kedua rekannya. Mukui kemudian segera menghampiri Szechuan dan Anran untuk memberitahu kalau mereka tidak akan bisa mengalahkan Baisuan. Oleh karena itu, Mukui menyuruh Szechuan dan Anran segera pergi, sedangkan dirinya sendiri akan mencoba untuk menahan Baisuan. Di waktu yang sama, tanpa peringatan, Baisuan bergerak seperti hantu dan muncul tepat di depan Mukui dan tombak merah tuanya. Untung saja Mukui sempat menyadari pergerakan dari Baisuan dan cepat membentuk sebuah perisai.
Walaupun begitu, serangan tombak milik Baisuan mampu menembus perisai Mukui dan mulai menusuk tepat di bagian bahunya. Sehingga Mukui pun menjerit kesakitan dan banyak mengeluarkan darah di bagian bahunya yang membuat lengan Mukui sulit untuk digerakkan. Tak berhenti sampai di situ, Baisuan kembali menggunakan tombaknya untuk menyerang Susuan dan Anran, hingga menyebabkan kaki Susuan terluka. Tak jauh dari sana terlihat Sulinger yang sedang membawa Muchen begitu marah karena melihat tindakan Baisuan yang melukai kakaknya. Pada saat juga Baisuan menyadari keberadaan Sulinger dan langsung menyuruh Sulinger untuk membawa Muchen sambil mengancam akan menghabisi Susuan. Mendengar ancaman itu, Sulinger nampak merasa kebingungan. Ia merasa tak kuat melihat kakaknya yang terluka karena Baisuan. Namun ia juga tak bisa menyerahkan Muchen begitu saja. Jika Sulinger menyerahkan Muchen kepada Baisuan, maka semua usaha dari Susuan, Anran, dan Mukui akan berakhir sia-sia. Selama beberapa saat, Sulinger dikejutkan oleh terbangunnya Muchen yang perlahan mulai membuka matanya. Melihat Sulinger yang menangis, Muchen pun mencoba untuk menenangkannya sambil mengusap air matanya. Dan penuh keseriusan, Muchen mengatakan kalau kelompok Susuan akan kembali ke Akademi Beichang secara utuh dan tidak ada satupun yang meninggoy. Muchen kemudian mulai menyusun rencana dan memberitahu kalau ia akan mencoba untuk mengalihkan Baisuan. Sedangkan Sulinger, Susuan, dan yang lainnya harus melarikan diri sejauh-jauhnya. 不要连你也出事了，不然我没事，我们一个都不会死，越远越好。相信我，我会。 Tanpa banyak berbicara lagi, Muchen langsung berteriak memanggil Baisuan dan mengatakan kalau harta roh yang dicari-cari oleh Baisuan ada pada dirinya. Melihat kedatangan Muchen, Susuan dan yang lainnya pun menjadi begitu terkejut. Mereka juga mulai merasa kalau upaya mereka untuk menyelamatkan Muchen berakhir sia-sia. Setelah beberapa saat dan penuh semangat, Baisuan langsung melemparkan tombak merahnya kepada Muchen. Melihat serangan dari Baisuan, Susuan dan yang lainnya pun mulai merasa tegang dan berteriak menyuruh Muchen untuk berhati-hati. Berbeda dengan Muchen, ia justru dan santai menangkap tombak milik Baisuan. Sehingga Baisuan pun menjadi begitu terkejut. Ekspresi Baisuan seketika berubah drastis. Ia mulai merasa tidak enak karena kali ini Muchen berbeda dengan sebelumnya. Begitu pula dengan Susuan, Sulinger, dan yang lainnya. Mereka mulai gemetar karena energi spiritual yang dikeluarkan oleh Muchen jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Baisuan kemudian dan tangannya yang bergemetar kembali menarik tombak dari tangan Muchen. 但若是稍有不慎，到时候 Di satu puncak gunung yang jauh, Susuan dan yang lainnya berdiri dan menyaksikan konfrontasi dengan ketakutan dan kekhawatiran di mata mereka. Mereka juga menyadari bahwa sekarang Muchen mampu berdiri sendiri melawan Baisuan. Mukui juga merasa tak menyangka dan kekuatan Muchen yang meningkat lebih drastis. Susuan mengatakan kalau dirinya dan yang lainnya sudah tak dapat lagi menghadapi Baisuan, sehingga yang ia harapkan sekarang hanyalah Muchen saja. Susuan merasa curiga dan kekuatan yang digunakan oleh Muchen. Menurutnya, Muchen kemungkinan memanfaatkan kekuatan dari pilar iblis hitam yang sempat menyerangnya sebelumnya. Pada saat yang bersamaan, Baisuan yang merasa penasaran mencoba melontarkan pertanyaan mengenai kekuatan yang dimiliki oleh Muchen sekarang. Sudah jelas bagi Baisuan, Muchen telah meminjam kekuatan energi spiritual yang jahat. Namun sebagai gantinya, Muchen terus kehilangan kesadarannya sendiri. Tanpa banyak bicara lagi, Baisuan pun langsung membangkitkan gelombang energi spiritualnya yang berbentuk seperti binatang merah darah kolosal. Usut punya usut, gelombang energi spiritual itu merupakan energi spiritual yang mirip dengan binatang darah iblis laut pelemburan darah. Setelah itu, Baisuan langsung berteriak mengucapkan mati sambil memberikan serangan kepada Muchen. Tanpa rasa takut sedikit pun, Muchen justru tersenyum dan segel energi spiritualnya yang melonjak dari lautan jiwanya. Energi spiritual itu membentuk sebuah seekor harimau putih besar dan sebelah matanya yang berwarna merah tua. Segel ilahi dari harimau putih itu mengandung sebuah aura pembunuh jahat yang menjadi kekuatan yang lebih mengerikan. Muchen kemudian langsung terbang ke arah Baisuan sambil mengatakan kalau Baisuanlah yang akan mati terlebih dahulu. Susuan dan yang lain berdiri di puncak gunung yang jauh dan keheranan terpampang di seluruh wajah mereka. Bukan karena mereka belum pernah melihat Muchen menggunakan segel ilahi dari harimau putih, melainkan karena kali ini harimau putih milik Muchen jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Harimau putih itu meraung ke langit dan melangkah maju, dan niat membunuh bercahaya meluap dari tubuhnya dan mulai memutar di sekelilingnya. Harimau putih kemudian mulai menghantam binatang darah iblis yang menciptakan badai yang kuat,
yang bahkan meratakan hutan dan menghancurkan puncak gunung di sekitar mereka. Kekuatan dari segel ilahi harimau putih yang mengerikan itu tak bisa digambarkan dengan sebuah kata-kata. Wajah Bae-Suan seketika berubah ketika melihat apa yang terjadi, sebab serangan andalannya benar-benar tidak efektif melawan Mu-Chen. Pada saat itu, segel ilahi harimau putih perlahan-lahan menghancurkan binatang darah iblis, hingga benar-benar menghancurkannya. Setelah serangannya berhasil dihentikan oleh Mu-Chen, Bae-Suan pun merasa kalau kekalahannya barusan adalah sebuah penghinaan bagi dirinya. Tak menyerah begitu saja, Bae-Suan kembali melepaskan sebuah serangan berupa seni pertempuran darah tombak jiwa perang darah, sehingga lonjakan energi spiritual mulai berkumpul di sekitarnya dan berubah menjadi tombak perang berwarna merah darah. Dan penuh amarah, Bae-Suan langsung melepaskan serangannya dan mulai menghantam segel ilahi harimau putih. 怎么可能？这该死的家伙！需要我给你来一段绕口令？不，念就该那个叫白参的倒霉。 Setelah melepaskan serangannya, Bae-Suan mulai merasa kewalahan hingga membuatnya memuntahkan sebuah darah. Pada saat itu, Bae-Suan dan Mu-Chen sama-sama menderita luka yang cukup banyak, sehingga tubuh mereka berdua nampak berlumuran darah. Namun kondisi Bae-Suan sekarang nampak begitu parah karena harus menguras banyak energi spiritualnya untuk menyerang Mu-Chen, sehingga Bae-Suan seharusnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah itu, Mu-Chen dan Bae-Suan kembali bertarung dengan sengit hingga membuat keduanya mengeluarkan banyak darah. Melihat tubuhnya sendiri yang sudah dipenuhi banyak luka dan rasa sakit yang begitu kuat, Bae-Suan mulai gemetar dan muncul sedikit rasa takut. Lantas, Bae-Suan pun bergegas mencoba untuk melarikan diri. Namun belum sempat menjauh, tiba-tiba saja Mu-Chen dan cepat mengejar Bae-Suan dan menyerangnya tanpa ampun. Alhasil, alih-alih mundur, Bae-Suan pun memutuskan untuk kembali melawan Mu-Chen dan menggunakan kecepatan tombaknya. Serangan Bae-Suan kali ini benar-benar sangat cepat sehingga serangannya pun sempat mengenai bahu Mu-Chen. Meskipun sudah menderita banyak luka, Mu-Chen sama sekali tidak berhenti dan justru menjadi semakin gila. Ia dan cepat memberikan serangan kejutan tepat ke arah tenggorokan dari Bae-Suan. Untung saja Bae-Suan sempat untuk menahan serangan itu dengan kedua tangannya. Sewaktu Bae-Suan mencoba menahan serangan Mu-Chen, ia pun mulai memperkuat serangannya dan perlahan-lahan mulai menembus kedua tangan Bae-Suan. Pada saat itu wajah Bae-Suan dipenuhi rasa tidak percaya. Bibirnya gemetar dan dia nampak ingin berbicara tetapi tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Lalu serangan Mu-Chen akhirnya berhasil menembus kedua tangan Bae-Suan dan perlahan mulai mendekati tenggorokan Bae-Suan. Di waktu yang sama, secara mengejutkan Mu-Chen memberitahu kalau ia tidak ingin kehilangan kesadarannya. Namun dia hanya memanfaatkan kekuatan dari pilar iblis hitam saja. Setelah itu, serangan Mu-Chen akhirnya berhasil menembus tenggorokan dari Bae-Suan hingga membuatnya terhempas dengan keras. Setelah terkena serangan dari Mu-Chen, Bae-Suan pun nampak mulai kehilangan kesadaran dan mulai menghembuskan napas terakhirnya. Selesai menghabisi Bae-Suan, Mu-Chen hanya bisa berbaring terkurap. Dia bahkan tidak bisa bergerak ketika rasa sakit yang hebat menjalar di tubuhnya dan membuatnya menyadari bahwa lukanya sangatlah serius. Tak bersang lama, Sulinger dan yang lainnya pun mulai berdatangan dan langsung membawa Mu-Chen pergi. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh seseorang yang memuji Mu-Chen karena telah berhasil menghabisi Bae-Suan. Usut menyusut, orang yang memuji Mu-Chen itu ternyata adalah peringkat kedua di daftar bounty di Akademi Spiritual Surga Utara, yakni Molongzi. 就得付出沉重的代价，但这代价也太大了。竟然真的杀掉了白。死得好，我们先离开这里再说。 北苍灵院的学生果然明。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.